Hai, ketemu lagi nih sama Valdi dan Ratu. Di podcast Calon Manten Season 2. Ya, walaupun udah bukan calon manten lagi sih ya, udah jadi suami istri. Cie, suami istri. Tapi walaupun sudah bukan calon, kita bakalan tetap bahas seputar persiapan menikah serta segala drama dan kesenangan di dalam pernikahan. Wow, dan terus dengerin podcast kita ya. Selamat mendengarkan. Yes. Oke, gimana nih? Sebelum kita bahas tentang pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya selamat dulu ya sudah menikah. Cie, suami Luar selamat biasa. ya. Selamat atas pernikahannya Ratu dengan pasangan ya. Iya, selamat juga ya Val ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan pernikahan yang di season 1 sebenarnya kita judulnya masih calon ya. Betul. Judulnya masih calon manten, walaupun kayaknya kalau kita harus merubah nama podcast ribet lagi. Betul. Jadi namanya tetap calon manten walaupun kita sudah suami istri ya. Aduh, amin selamanya ya. Sebelum kita bahas nih tentang pembahasan kita kali ini yang sebenarnya kalau di judul mungkin udah sempat ketahuan juga gitu ya, bahwa ada ini pengalaman kita juga sih gitu. Bahwa sebenarnya persiapan pernikahan tuh 80%-nya adalah kegiatan bernegosiasi. Betul. Kita flashback lagi ya, sedikit. Iya, luar biasa. Itu semuanya ngomongin tentang nego ya gitu. Mulai dari nego vendor, nego orang foto, nego si catering gitu kan ya. Walaupun raja terakhirnya adalah nego orang tua ya enggak? Betul. Kayaknya banyak yang penasaran juga ya kayaknya terkait hal itu ya. Dan banyak yang merasakan hal yang sama sebenarnya gitu. Karena ketika aku coba ngobrol sama teman-teman yang sudah menikah, itu jadi salah satu momen persiapan paling panjang sebenarnya gitu, di samping pervendoran dan lain-lain gitu ya. Cuman sebelum kesana nih, review dulu dong dikit dong. Apa tuh? Kita kurang lebih baru 2 bulanan lah ya. Iya betul. Ini newbie banget dalam pernikahan. Tapi udah sotoy aja gitu bikin podcast tentang pernikahan. Tapi oke lah ya gitu. Gimana nih, apa yang terjadi selama 2 bulan pernikahan? Coba. Ya. Seru sih, kalau aku seru karena apa ya menjalani prakteknya langsung gitu kan. Sebelumnya kita baru bernegosiasi tadi gitu ya, banyak ngobrol nanti kalau gini kalau gitu-gitu. Nah selama 2 bulan ini tuh ya akhirnya kita yang prakteknya gitu. Terus ternyata juga masih ada adaptasinya juga gitu kan. Seru sih kalau buat aku gitu, kayak 2 bulan pertama ini tuh happy-nya ada, berantemnya juga udah ada gitu, tapi ya seru aja sih ngejalaninnya gitu. Tapi ada yang itu udah pastilah ya, kita pasti ada proses adaptasi, ada Betul. proses kayak oh gini ya, kok beda ya sama sebelum menikah gitu. Cuman ada momen-momen sebenarnya yang kayak awkward sih, awkward after nikah gitu, yang dimana kita sempet lah ada pertanyaan, ini udah nih ini udah kita suami istri gitu. Udah beres. Kadang kita lupa juga ya, misalnya lagi jalan kemana, kita tuh suami istri tahu, oh iya ya Iya gitu. gitu, ada yang kayak gitunya. Bahkan kalau itu mungkin udah beberapa hari kemudian gitu ya. Ini after banget lah gitu. Selesai banget akad, Oh iya. sorenya gitu kan, terus yang nih suami istri nih gitu ya. Udah ya? Udah ya gitu kan, udah gitu aja gitu. Kasarnya kan kayak gitu. Bahkan setelahnya tuh banyak hal-hal menarik sih kalau yang aku sedikit highlight gitu. Kayak misalnya ada pertanyaan kan tuh, kita pulang kemana nih? sampai ada aku kan nanya ke si mama, mah apakah aku masih boleh pulang ke rumahmu? Betul. Terus kayak panggilan om, iya berubah tante, tuh kan, kayak gitu seketika kan. tuh kagok banget sih itu, betul. Walaupun ya pembiasaan lah hal yang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi selamat atas pernikahannya. Ya. Dan ternyata memang yang namanya pernikahan tuh sebenarnya menyenangkan. Banyak hal-hal yang menyenangkan di balik pernikahan. Dan nggak aneh lah kalau misalnya teman-teman kita yang udah menikah duluan pada saat itu, ayo dong nyusul gitu. Iya. Kita nyesel banget nggak cepet-cepet nikah gitu kan. Selalu ada yang kayak gitu kan. Iya, Dan iya. ternyata ada benarnya juga ya gitu. Betul, Nah betul. cuman ya sebelum kita bahas banyak lah tentang pengalaman-pengalaman kita menikah, kayaknya juga akan sedikit
wah kurang afdol nih baru juga 2 bulan menikah udah ngomongin tentang isinya Baru pernikahan gitu kan ya, awal gitu ya. sotoy deh gitu kan. Nah daripada dianggap seperti itu, kita sedikit flashback yang memang kita alamin aja Yes, kemarin-kemarin, oke. yaitu tentang persiapan pernikahan. Nah, Seperti di season pertama kemarin yang sudah kita banyak obrolan tentang, gimana nih kita habis nikah mau ngapain, apa aja yang heeh, memang harus dipersiapkan, dan sampai di momen kita merasakan sendiri, proses pernikahan itu seperti apa. Dan yang aku highlight banget heeh, adalah tentang itu sih gitu, bahwa ya mungkin presentasinya nggak tepat banget, cuman aku ngerasa sebagian besar persiapan pernikahan adalah proses negosiasi, ya nggak? Gimana menurut betul kamu? sih. Karena kan ya kita tuh individu yang berbeda ya, maksudnya dari keluarga berbeda, dengan rentang kehidupan yang berbeda gitu. Nah, itu kita mau bersatu nih, mau hidup bareng gitu ya, pada akhirnya perlu nego kan, aku kayak gimana, kamu kayak gimana, kita ambil jalan tengahnya gitu. Ya pasti akhirnya banyak banget ya, kalau prosesnya akhirnya kesimpulannya adalah negosiasi gitu. Setuju sih aku. Betul, dan memang negonya tuh bukan nego yang tadi aku di awal bilang gitu ya, Heeh. ya nego harga ke orang foto atau apa, ya itu Iya, pasti ada lah itu ya mah untuk pasti ada, persiapan-persiapan betul. teknisnya. Cuman lebih ke, nego secara value gitu. Iya, Tantangan terbesar dari persiapan menikah adalah bagaimana, menyamakan persepsi kita sama pasangan pertama gitu kan, mhm, mulai dari bentukan nikahnya mau kayak gimana, betul, after nikahnya mau kayak gimana, tujuan heeh, menikahnya apa, visi misinya setelah itu mau kayak gimana iya, gitu. Proses nyamain itu yang akhirnya, mmm, nggak bisa gitu kayak memaksakan value yang dirasain sendiri gitu, dan akhirnya mau nggak mau memang ada proses negosiasi di situ gitu. mhm mhm. Dan kita ngerasain banget itu kan Yes, gitu. betul banget. Yang aku punya kepengen apa, bentuk nikah deh. Iya iya iya, bentuk Yang nikah. pertama bentuk pernikahan aja Mmm, dulu gitu ya. Aku dari dulu udah pengen tuh bentukannya, eee, simpel, sederhana gitu kan, bahkan, nggak ribet lah intinya gitu. mmm, Tapi kan di super konteks simpel deh kayaknya kalau kamu. Super simpel katanya. super simpel yang, beberapa waktu kemarin sebenarnya sempet viral ya gitu. Iya betul, heeh Cuman heeh. kenapa nggak kita yang viral? Enggak sih ya. Cuman maksudnya, aku ada pengen kayak gitu. Ketika Mmm, dibenturin ke kamu kan sebenarnya ada, apa tuh istilahnya wedding dream gitu kan ya. iya Duh betul, aku tuh pengen pakai bajunya yang kayak gimana, acaranya heeh, seperti apa, ada yang kayak gitu-gitu. iya, Nah dari perbedaan itu aja udah langsung bikin kita melakukan kegiatan negosiasi kan di situ mhm gitu. mhm. Di konteksnya kita cukup panjang sebenarnya, Wah, prosesnya sih lama sih ya. bahkan sebelum kita menentukan untuk menikah sebenarnya, iya Iya nggak sih? betul, Karena ya value satu sama lain akhirnya dilebur, mhm. dikomunikasikan, dibahas gitu kan Dibahas, gitu. ada pengalaman juga gitu kan, kita Mhm, belajar dari ya maksudnya pengalaman orang lain juga gitu kan. Ya akhirnya kita ambil tuh, part kecil yang emang ada kesamaan di kita, misalnya pernikahan intimate, mhm sederhana tuh mhm akhirnya ya itu yang kita lebur gitu. mhm. Iya sih. BTW barangkali yang baru mendengarkan, Hmm, kita kemarin nikah di KUA gitu ya. iya betul, Yuk nikah di KUA. let's go. Seru Jadi loh. mengkampanyekan diri gitu ya. Mari kita nikah di KUA, ya sehari beres, udah ijab, udah habis itu udah sah, Sah, se langsung deh honeymoon. langsung deh kita kemana gitu kan setelahnya Kabur gitu. katanya. Dan itu adalah proses negosiasi gitu, Iya sampai keputusan betul. itu tuh Heeh bentuk heeh. dari negosiasi. Pun buat teman-teman yang memang merencanakan pernikahan, mau pernikahannya misalnya 7 hari 7 malam, Mmm, bentukannya mau kayak gimana, itu juga perlu, negosiasi antar pasangan gitu semuanya kan, gitu. iya. Seenggaknya kalau pasangannya udah sama kepengennya, nanti si raja selanjutnya nih, itu akan lebih mudah sebenarnya gitu Oh kan. iya, betul betul. Si rajanya itu adalah siapa? Ya tadi, kalau menurut kita Heeh, tantangan terbesar adalah nyamain kepengennya kita yang udah sama ya gitu. iya, Kepengennya kita yang udah sama buat disampaikan dan diharapkan kesamaannya sama orang orang tua tua. sih gitu. Dan, ini sih yang perlu mungkin teman-teman juga nih yang mungkin, "Kok bisa sih?" Gitu ya. Kadang tadi, ngobrolin kepengennya kita berdua yang udah sama. Nah itu tuh samanya kayak gimana tuh bener-bener harus dibahas sih. Iya bener. Jangan
yang cuman kayak pengennya nikah sederhana. Nah, nikah sederhana tuh yang kayak gimana gitu. Oke, nikah di KUA, nikah di KUA tuh yang kayak gimana, siapa aja yang datang. Pokoknya banyak Mhm. sebenarnya breakdown-breakdown, hal-hal detailnya tuh yang memang benar-benar harus tuntas dulu nih dibahas antar kita pasangan sebelum tadi gitu. Akhirnya kita ngebawa itu keinginan kita ya sama orang tua gitu. Karena kalau, detail-detailnya tadi kita masih belum banyak ngobrolnya, Mhm. belum belum banyak negonya, ya akan mentah lagi gitu dan itu yang biasanya mungkin nggak berhasil kali ya, pas maju ke tahap orang tua gitu. Betul, dan gini kan ya, Mmm, eee, bahkan di prosesnya mempersiapkan pernikahan mmm, gitu ya, pertama ya sama sama antar pasangan gitu ya, mmm, setelah itu sama keluarga inti. iya, Setelah itu sebenarnya masih ada keluarga besar yang sering kali ikut cekcok sebenarnya gitu kan. betul, iya, Belum lagi nanti nyangkut ke adat, oh ah itu kan lebih gede hah, lagi ya. iya, Ini kalau secara adat ini tuh harusnya gini, harinya tuh harus dihitungnya seperti ini gitu. Ini tuh nanti ada apa ada apa ada apa ada betul apa betul gitu betul. kan. Padahal misalnya kitanya tuh pengennya nggak kayak gitu, bener-bener ya udah mah secara adat juga nggak nerep banget misalnya kita nggak paham Mhm, tuh ini ngapain sih, ini buat apa gitu kan. mhm, Akhirnya nggak pengen kayak gitu. Nah, bakalan jadi masalah kalau misalnya ya kitanya sebagai pasangan juga belum clear kan iya itu gitu. betul, Jadi kalau di pengalaman kita kemarin tuh gini, kan menarik ya, aku bilang lah kan ke, si mama sama si bapak di rumah, "Papa mau nikah bentukannya kayak gini kayak gini kayak mmm, gini." Eee, Mungkin ini juga akan terjadi di orang tua siapapun di zaman sekarang gitu ya, mmm, ketika anaknya ngomong pengen nikah, terus nikahnya di KUA. Kaget lah tuh gitu kan. Mereka kaget dan akhirnya aku harus melakukan proses negosiasi dengan menjabarkan banyak banyak, alasan sebenarnya gitu mhm, kenapa aku mau melakukan itu gitu kan. Mulai dari prioritasnya apa, mhm, kenapa akhirnya nggak pengen, pesta-pesta misalnya, terus kenapa, next-nya tuh sebenarnya pengen fokusnya ke apa gitu. Ketika mhm, memang mengesampingkan, eee, pesta pernikahan, nanti ke depannya mau apa, kan itu yang harus kita bisa sampaikan ke orang tua sehingga orang tua tuh, oh paham alasannya kayak gimana dan dipertimbangkan gitu. mhm, Dipertimbangkan kalau emang kitanya udah matang banget. mhm Nah mhm, masalahnya kayak kemarin juga kan pengalaman mama sama bapak aku nanya lagi kan ke kamu mhm, kan gitu. meyakinkan lagi. Meyakinkan gitu. Udah merekanya juga, "Ini apaan nih anak aku kok tiba-tiba, eee, memutuskan untuk menikah seperti itu?" Gitu. Dan pertanyaannya, "Emang ratunya udah sepakat?" Kan gitu kan ya, Mhm, ditanya pertama kali gitu, "Emang ratunya udah kayak gitu juga?" Sampai ada momen ya kamu dipanggil ditanya gitu kan. mhm, Dan untungnya kita sudah selesai itu di tahap pertama untuk bernegosiasi antar pasangan, mmm, akhirnya tahap itu nggak dipersulit lagi mhm sebenarnya ya mhm nggak? mhm, betul. Ya Ketik udah clear aja gitu emang ditanya, mhm, "Bener nggak maunya gini?" "Iya," gitu kan. iya Mhm, gitu kan terus, alasan dan planning dan lain-lainnya juga ditanya, terus alhamdulillahnya sama kan gitu. mhm, Jadi akhirnya, walaupun nih ini disclaimer juga sih ya, alhamdulillahnya kita terutama aku nggak terlalu banyak yang nuntut banget lah gitu ya, mmm, masalah adat, masalah kayak gitu juga nggak terlalu ini banget. Jadi mungkin bukan, eee, alhamdulillahnya nggak sesulit itu gitu iya ketika betul. sudah mau mendengarkan akhirnya, eee, mau mengerti dan ya ikut kepengennya kita Mhm gitu kan. mhm, Akhirnya berhasil lah tuh proses negosiasi di sana. Ini pun kejadian juga kan sebenarnya sama kamu dan orang-orang di rumahmu kan gitu. mhm, Kayak kalau di sisi dirimu tuh lebih ke ini kali ya, mmm dulu kakak-kakak kayak gini, gitu kan iya sih? betul beda gitu. Kakak-kakak dirayain bla 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 bla, terus kamu kayak gini gimana gitu. Itu tuh jadi concern juga dan kemarin sih pas aku ngobrol sama keluarga gitu ya, yang akhirnya ditekanin, keluarganya Valdi gimana? Itu tuh Heeh heeh. itu sering banget sih ditanya gitu karena ya, pada akhirnya bener sih ya maksudnya, penerimaan dari sisi keluarga pasangan tuh ya jadi penting juga gitu. Mhm mhm. Alhamdulillahnya pas lagi ngomong keluarga akhirnya berterima juga walaupun ya,
adalah ya maksudnya kayak sedih lah atau Iya apa iya gitu, iya iya. haru gitu, tapi ya akhirnya ketika diyakinkan bahwa keluarga pasangan pun gak apa-apa tuh ya, ya alhamdulillah Mhm gitu ya, mhm. sejalan aja gitu kayak dimudahin. Dan itu sih dari konteks itu, bahkan layernya jadi Mmm, makin banyak ya. mmm, Kayak kita nego ke pasangan, udah nih clear. mmm, Kadang kita harus secara pribadi, secara individu harus menego orang tua kita iya masing-masing dulu, betul, ya nggak sih? masing-masing dulu, heeh, Masing-masing kita negosiasikan pengennya apa, tapi ternyata mereka pun akan mengajukan banding gitu kan untuk melakukan proses negosiasi selanjutnya, yaitu antar orang tua gitu kan, betul, antar keluarga ke calon besan lah gitu ya, mhm, menanyakan, "Ini bener nih anak-anak tuh mau pada kayak mhm, gini?" Gitu. mhm, Dan baik lagi, alhamdulillahnya ya orang tua kita enggak tuh yang sampai kayak harus kayak alhamdulillah banget gimana ya, itu gitu. rezeki banget sih teman-teman Itu gitu itu ya, rezekinya di mhm, kita gitu. Nah, cuman mhm, permasalahannya teman-teman, yang lain punya iya, struggling yang beda kan beda sebenarnya gitu. pasti, iya, Kayak misalnya contoh, eee, ya adalah teman-teman atau saudara gitu yang mmm, akhirnya ketika melaksanakan pernikahan pengennya sederhana, mhm, pengennya yang ya udah nggak usah kayak gimana-gimana. Tapi ada istilah yang mungkin kita juga sangat sering mendengar gitu ya, mhm. bahwa sebenarnya pernikahan adalah acaranya orang tua. Siapa tuh yang Kaisang kemarin kali ya? Iya, sembilan puluh mungkin gitu persen kan ya. tidak kenal katanya. Nggak kenal gitu kan, karena ya udah, orang tuanya yang Betul, dalam tanda kutip "merayakan" itu gitu. Walaupun mhm, kalau kita pakai sudut pandangnya mereka, iya sih bener, iya nggak sih? mhm, Karena mhm. mereka ingin berpesta dalam tanda Betul, kutip, bersyukur gitu bersyukur, ya, bentuknya heeh. bersyukur karena telah udah nih selesai nih Iya, tugas kita gitu melepas kan ya. gitu ya, melepas tanggung Ada jawab, konteks itu heeh, memang gitu. betul. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan lagi, eee, harapan gitu kan, kepengen orang Mmm, tua gitu, sebenarnya konteksnya itu sih gitu. mhm, Karena kan seringkali suka ada lah ya yang kesel juga tuh sama orang tua tuh karena, "Ini kenapa sih, kan aku yang mau nikah, kenapa kenapa kalian yang ribet gitu kan ya, heeh, harus ada ini, harus ada itu, aku nggak tahu apa-apa, undangan juga misalnya kayak ngundang siapa ngundang siapa ngundang siapa." mhm. Kalau kita pakai frame-nya mereka sebenarnya ya mereka ingin berpesta gitu Iya, dalam tanda makna kutip. apa sih di baliknya gitu ya? Betul Mhm, betul, ada konteks itu gitu sehingga, mmm, balik lagi sebenarnya proses negosiasi yang bisa mhm, kita lakukan gitu. betul, Apa yang baik untuk kita sebagai pengantennya nih, sebagai mhm. mantennya, sebagai yang pajang di pelaminannya gitu kasarnya ya, sama apa yang memang diharapkan mereka, ya Mmm, diharapkan orang tua sebagai proses ya mereka mau bersyukurnya gitu. iya, mhm, Konteks itu sebenarnya yang harus negosiasikan gitu. mhm, Karena mau itu acaranya besar, mau itu sesederhana kita kemarin gitu iya, kan ya, tetep loh ada proses negosiasinya. iya, betul. Kayak dari kitanya aja gitu ya, kitanya udah dari awal udah, "Oke deh." Sesimpel itu ya misalnya di KUA atau apa. Jalannya proses ada lagi, masalah baju lah, masalah Masalah seragam, iya gitu yang makanan. walaupun di bayangan aku tuh adalah bahkan kita bisa pakai kaos celana jeans gitu ya ke KUA bisa sebegitunya gitu kan. Iya, Tapi ketika misalnya di kamu, tetep pengen ada sentuhan-sentuhan memorable gitu yang ya, bentukannya kayak gitu, ya akhirnya yuk kita negosiasi, mana betul, yang oke, mana yang enggak. Kayaknya ini nggak usah deh gitu, kayak mendingan mhm, ini dialokasiin buat sesuatu yang lebih lebih enak lagi deh mhm gitu. mhm mhm, Eee, ada proses nurunin ego juga kan gitu. mhm mhm. Karena kan kalau nego tuh bukan tidak berakhir pada pakekeh-kekeh ya kan. Iya betul, jangan deh kalau kayak gitu mah gitu. Tetap tetap ada yang harus eee, relakan, tetap harus ada yang diturunkan egonya gitu. Mhm Gitupun mhm, sama orang tua kan. betul, Eee, ada yang dipengen orang tua gitu kan ya, pengen kayak gini, ya akhirnya nego dulu lah gitu. Sampai mhm, ke titik di mana ya kalau misalnya kita, nawar gitu kan ya ke tukang dagang, ada proses kita ninggalin dulu tukang dagangnya gitu kan, baru nanti dipanggil lagi kita belilah dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. betul, Bisa kayak gitu sebenarnya gitu. mhm, Tapi ya memang, konteksnya di kita tuh selalu sih diibaratin yang paling susah dalam merencanakan suatu pernikahan adalah
ya itu ini orang tua gitu. betul. Akhirnya kayak apa ya, cari, reason yang paling logis, reason yang paling, baik, terbaik itu tuh, kayaknya mungkin itu yang perlu kita cari dulu gitu ya sebelum Mhm kita mhm. memperjuangkan. Toh, balik lagi sih teman-teman gitu ya yang ngejalanin pernikahannya akan kita, orang tua tuh akan lebih support, ngedoain, Mhm dan mhm. ketika yang kita perjuangkan itu baik tuh insya Allah sih ya pasti mereka juga bakal bakal apa ya, bakal ngedukung sih Betul sebenarnya gitu. betul. Dan Mhm. maksudnya jangan khawatir gini, kadang ada beberapa beberapa ceritaan yang aku suka dapat, jadinya memang ada, eee, apa ya istilahnya, kayak bercuriga lah sama orang tua tuh gitu, Mmm, bahwa, "Ih kenapa sih jadi mereka gini?" mhm. Tapi kalau misalnya kita lebih lebih tenang mikirnya, terus pakai sudut pandang yang tadi gitu, bahwa memang mereka juga ada kepentingan emosional Mhm. sebenarnya di konteks itu, dan kita bisa berbagi momen emosional itu sama orang tua. Sebenarnya proses negosiasi ini sebenarnya masih bisa lebih ringan sebenarnya Betul, dijalanin gitu. dan sangat bisa dikomunikasikan sih sebenarnya Bisa sih, gitu bisa gitu, gitu. mhm. Walaupun enggak 100, kalau aku sih yakin enggak 100% seperti apa yang memang kita pengenin gitu. Mmm, Pasti selalulah iya ada iya adalah, mhm. kayak karena akhirnya Ya negosiasi tadi sih betul balik iya, lagi karena gitu, akhirnya berkeluarga gitu kan ya, ya adalah proses itu gitu. mhm. eh Bagaimana bisa menyamakan, bahkan nggak harus sama sih sebenarnya, bagaimana bisa mengkomunikasikan, bagaimana bisa bernegosiasi sampai nyari titik tengahnya, Mhm, biar bisa dijalanin bareng-bareng tanpa ada, tendensi negatif yang sangat dari banyak betul, di setiap pihaknya kan mhm. gitu. Tapi kalau diingat-ingat kita tuh lucu ya, maksudnya waktu itu kita negosiasi, terus kita udah ngerencanain gitu, Mhm tapi masih ada sisi kayak takdirnya gitu, qadarullahnya misalnya, yang tadinya rencananya aku kumpul keluarga tuh after akad, jadinya sebelum akad. mhm Terus mhm. kayak kita tuh ketuker gitu, hasil negoan kita tuh ketuker nggak sih, inget nggak sih? Iya dan Itu tuh dan ada ya maksudnya campur tangan Tuhan juga gitu ya atas apa rencana kita dan gitu. akhirnya ada satu satu tambahan lagi, ketika memang menyiapkan pernikahan harus ada Mmm. fleksibilitas juga sebenarnya di situ Mhm gitu. mhm mhm. Karena dari proses negosiasi itu kita belajar untuk, istilahnya legowo jugalah gitu ya sama Mhm. hasil yang didapetin, dan ketika jalannya gitu sesuai dengan rencana yang sudah disepakatin, nanti bentuknya kayak gimana ya harus fleksibel juga di situ sih gitu. Betul. Tapi ya sebisa mungkin tidak terlalu keluar dari jalur yang memang kita rencanakan sih Iya, gitu. yang penting tadi core-nya apa nih, pengen Ya apa core-nya gitu apa, ya. value-nya apa, Mhm selama mhm. pengennya sederhana terus tiba-tiba ngundangnya ratusan orang kan agak kurang Gimana pas ya? ya gitu. "Ah, enggak kita tuh akan sederhana aja." "Oke siap sederhana." Tiba-tiba undangannya lu gede-gedean gitu. Bentar Sederhana ini sederhananya dari mana ini gitu. juga deket ini juga deket. Iya Itu katanya. dia. Tapi balik lagi gitu ya, Mmm, pun ketika misalnya mau megah sekalipun, mhm. mau, eee, acara orang tua 100%, Ya nggak ketika apa-apa nggak ketika sih? nggak Heeh, apa-apa asalkan memang kitanya sadar bahwa, "Oh ya udah nggak apa-apa," gitu. oke. Ya ya mau semuanya gitu, sadar akan itu Iya, ya. kayak Mhm. balik balik ke tadi sih, ya kemarin nikahnya Kaisang gitu kan ya, Mhm. terus dia nge-tweet-nya dengan ya, "Ini 90% nggak aku kenal," gitu kan ya, terus foto misalnya, ibu bapaknya yang lebih banyak foto sama kolega-koleganya gitu, terus dia nge-tweet dan yang mentertawakan aja gitu. Mhm. Ketika kayak gitu mendingan ya udah mending kayak gitu gitu, kebayang nggak Mhm. sih? Iya betul. Kayak, Sadar aja gitu "Ah, emang, ya ya udah ini udah, mah aku heeh. mah nyenengin orang tua aja," gitu. Mhm. Toh misalnya duit juga disupport sama mereka gitu, duit apa-apa mereka juga yang ngadain misalnya gitu. Ya udah deh aku mah, siapin fisik aja buat salaman sama orang-orang Mhm. banyak gitu kan, Mhm. buat senyum terus-terusan setiap hari gitu. Itu juga oke banget gitu. Nah yang agak disayangkan adalah ketika misalnya kita agak agak ada kepengen, terus kepengennya akhirnya jadi, eee, nggak cocok lah gitu ya Mhm. kasarnya gitu. Ini bakal jadi nggak enak tuh, Iya, proses menikahin itu jadi tidak ya menyenangkan. ada memaksakanlah, entah, ada ngedumelnya dari masing-masing pihak gitu Iya kan, itu gitu, dia sih. secara emosionalnya ada, bahkan secara
entah mungkin finansial Iya kali gitu, secara betul. fisiknya jadi maksain ada lah atau apa gitu. Mhm. Itu yang menurut kita sih, eee, Jangan sampai jangan sampai gitulah kayak gitu gitu, sih heeh. gitu. Itu jadi reminder banget sih waktu selama proses kemarin ya kan. Mhm Maksudnya mhm. jangan sampai deh nggak ngeenakin ke beberapa pihak, walaupun ya nggak akan 100% ya, nggak ada yang sempurna gitu, pasti ada lah mungkin, tapi ya setidaknya mengurangi tendensi itu. Ya dan struggling ini mungkin ya buat teman-teman yang Hmm, merencanakan pernikahan juga, ini adalah satu proses yang pasti sih gitu. Bahkan sebelum kita menikah, hal-hal yang selalu diingatkan oleh teman-teman yang sudah menikah adalah, mmm, eee, proses ini juga gitu, mhm, bahwa, "Ah, Val, kamu mau rencana-rencana kayak gimana juga nanti kalau udah ke orang tua mah diacak-acak lagi," gitu. iya, Iya sih, pasti itu, eee, pasti ada yang berubah gitu, cuman jangan sampai ada value kita yang memang pengen kita jalanin nggak nggak kejalanin terwujud juga gitu, gitu. Tapi pun mhm, kalau misalnya pengen karena ada yang easy going aja lah, ya udah diinin sama orang tua atau apa kayak itu juga jadi nggak jadi masalah ya, it's okay juga mhm, gitu, bahkan mhm, itu oke banget gitu kan. oh, Itu yang menarik dan ini jadi salah satu topik pembuka dalam, season kedua PCM ini mmm, gitu ya, mhm, podcast calon mantan. Karena mungkin di season 2 sedikit berbeda dengan season yang pertama. Kalau pertama kan kita ya cuman kita ngobrol aja, kita nyiapin pernikahan mau apa gitu ya. betul, Tapi di season 2 ini, kita mungkin agak sedikit kasih tips-tips gitu ya, iya, yang barangkali sebenarnya, kita sama-sama belajar juga, betul, tapi sama-sama ini dari belajar, sudut pandang kita aja gitu kan, mhm, kita yang menjalani sedikit demi sedikit. Dan mhm, next-nya barangkali kalau misalnya ada yang, punya cerita-cerita seru tentang persiapan mhm, pernikahannya juga mhm, boleh banget. Nanti kita bisa boleh bercerita banget, di podcast calon mantan ini karena, eee, akhirnya menikah walaupun prosesnya adalah proses berdua nantinya mmm, gitu ya, mhm. si suami dan istri gitu. Tapi secara ilmunya, secara pengalamannya, secara, momentum-momentumnya kita bisa dapat banget dari siapapun gitu. Betul, belajar terus gak sih kita Betul tuh sebagai keluarga, nanti jadi orang tua gitu kan pasti akan terus belajar, betul gitu betul, dan kita bisa banyak belajar banget dari, manapun. mana Mhm, keluarga-keluarga yang sudah, menikah terlebih dahulu gitu dan mhm, mudah-mudahan juga podcast calon mantan bisa jadi salah satu referensi yang bisa, menyegerakan teman-teman untuk menikah dan betul, menikah dengan keyakinan yang sangat kuat gitu ya. mhm, Oke, thank you banget buat, semuanya yang sudah mendengarkan di podcast calon manten di season tadi apa sih, 2, calon menantu cenah, udah waduh belibet banget, baru nikah udah mikirin menantu. laper kayaknya nih. Oke deh, yuk kita makan dulu aja lah ya. Oke, Sampai jumpa di podcast calon manten berikutnya, bye-bye. bye.